Cara mudah pemula belajar membuat belahan lengan manset. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faiza. Kali ini kita mau belajar cara mudah menjahit belahan lengan manset, dan ini dia untuk hasil akhirnya. Mari kita langsung ke proses pembuatannya. Ini untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, dan ini pola kain lengannya. Yang bagian cekungan ini pola lengan depan, yang tanpa cekungan itu pola lengan belakang. Mudah dipahami ya teman-teman sampai sini. Dan yang atas bagian kain baik, yang bawah kain buruk. Jelas perbedaannya, yang mentereng itu kain depan ya, atau kain bagus. Nah, ini yang bawah udah aku kasih ceklisan. Di sini 7 cm dan tingginya 10 cm. Kita buat belahannya itu di bagian pola lengan belakang. Tingginya 10 cm aja ya teman-teman. Kemudian yang bagian atas tuh udah aku ceklis kayak bentuk segitiga kayak ini, kira-kira itu setengah senti kanan dan kiri ceklisannya. Dan ini lapisannya, ini udah aku lapisin kain vislin atau kain kapas lem ya, biar agak kaku gitu jahitnya enak. Ukurannya lebar 5 cm, tingginya 12 cm. 12 cm itu kita buat karena biar lebih tinggi dari belahannya ya teman-teman. Kemudian kain yang kedua atau lapisan yang kedua pada belahan itu untuk yang bawah itu lebarnya 8 cm, untuk tinggi kainnya itu 18 cm, yang bagian bawah itu 6 cm, yang atas 8 cm, yang bawah 6 cm ya. Ini aku ulang, ini 6 cm, 3 cm, 3 cm, yang atas 8 cm, 4 cm, 4 cm, untuk tingginya 18 cm. Paham ya? Ini aku kasih lapisan kain atau kain vislin atau kain kapas lem biar memudahkan ketika proses menjahitnya ya teman-teman, biar lebih tegak gitu. Kemudian kita jahit pada bagian lapisan yang pertama atau yang kecil, kita jahit. Jadi yang ini kita timpa antara kain lapisan dengan pola lengannya ya. Kita jahit kira-kira sampai ke batas ceklisannya, jangan lebih ya. Jangan lupa awalan dan akhiran selalu dikasih kuncian biar jahitannya kokoh. Nah, kita rapikan sisa-sisa benangnya. Jadi posisi kain lengannya itu yang baik itu di atas, dan kain lapisannya itu yang baik juga di atas ya. Nah, ini kita tinggal balik. Tinggal kita keluarkan posisi kain lapisannya yang udah kita tempelin kain vislin ya. Nah, ini kita taruh di atas seperti ini. Kemudian pada bagian yang udah kita jahit, kita arahkan ke kiri ya. Kemudian yang bagian sebelah kanan, yang sebelah kirinya kita ini jadi sebelah kanan kita lipat seperti ini, yang sebelah kiri kita pasin pada kain yang kita lipat itu ya. Lalu kita lipat sekali lagi, kita pasin sampai ke jahitan yang pertama. Jadi jahitan yang kedua itu kita timpakan ke jahitan yang pertama. Proses melipatnya seperti ini ya teman-teman, bisa dipahami ya. Kain yang ada vislinnya itu kita lipat dulu, dan sebelahnya pada sisi yang kiri kita lipat. Kita jahit pindas kecil aja ya. Kira-kira pastikan jahitan lapisan belahannya itu kejahit antara yang bawah dan atas itu kejahit ya teman-teman. Kita boleh ngejahit dari atas maupun dari bawah. Dari bawah lebih enak ya teman-teman. Nah, jangan lupa awalan dan akhiran selalu dikasih kuncian. Kita potong sisa-sisa benangnya, dan bagian bawah tidak jebrol ya teman-teman, jadi aman. Kemudian ini ada bagian ceklisan segitiga ini ya, kelihatan ya. Jadi cara membaliknya seperti ini. Nah, pada bagian
ujungnya. Jadi kita balik seperti ini ya teman-teman, kita tarik ke atas kayak gini, kita keluarin, kemudian kita kita balik ke bawah. Jadi kita jahit ke bagian yang segitiganya aja. Bisa dipahami ya. Jadi kita jahit lurus aja pada bagian bawah segitiganya. Nah, kita potong sisa benangnya. Jadi hasil jahitannya tuh kayak gini ya teman-teman. Kelihatan ya. Ini karena benangnya warnanya sama, jadi nggak begitu mentereng ya perbedaannya. Lanjut, kita lanjut ke lapisan yang sebelahnya. Nah, jadi bagian yang paling lebar itu yang di atas, dan bagian yang nggak begitu lebar itu yang di bawah, atau yang bagian 6 cm itu yang di bawah. Kita jahit yang sama ya. Prosesnya sama. Kain yang baik di atas ya. Jadi kita satukan antara pola lengan dengan lapisan belahan mansetnya ya. Nah, kita jahit kira-kira setengah sentian atau dipasin ke bagian seklisannya ya. Sama kita jahitnya dipasin ke bagian seklisannya, lalu kita potong. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dipasin pas seklisannya ya, biar hasilnya itu maksimal. Setelah itu kita balik seperti ini. Proses membaliknya gampang. Jadi posisi yang ada lapisan kain fislinya yang di atas. Nah, tinggal kita balik seperti ini nih. Kita puter dan kita letakkan di bagian atas. Nah, kemudian pada bagian yang ada jahitannya, kita lipat kira-kira setengah sentian kayak gini. Jadi proses membaliknya seperti ini, dipahami. Nah, cuma tinggal diputer dan bagian kain yang ada lapisan fislingnya itu tampak dari atas, dan kain baik tertimpa kain baik kayak gini ya ketika dibalik. Lanjut, pada bagian yang kita jahit pertama itu kita lipat, dan bagian yang sebelahnya kita lipat searah atau kita berhadap-hadapan gitu ya. Nah, cara melipatnya seperti ini, diperhatikan. Yang sebelahnya kita lipat kira-kira setengah sentian, kemudian kita timpakan ke jahitan yang pertama. Lalu kita kasih alat bantu jarum pentul untuk menyatukan lipatannya ya, biar jahitan atas dan bawah itu saling tertimpa. Yang sebelah sini yang agak ribet, tapi sebenarnya mudah ya kalau kita udah paham. Di sini kita pelan-pelan aja belajarnya, biar mudah memahaminya ya teman-teman. Nah, kita kasih jarum pentul kayak gini, tujuannya biar jahitan kita tuh nggak jebrol atau meleset gitu ya, biar nggak meleset. Kelihatan ya pada bagian belakangnya. Kemudian yang bagian yang tadi kita jahit pada bagian segitiganya itu kita garis lurus seperti ini ya teman-teman. Yang kita ceklis tadi itu, atau kita jahit pada bagian segitiganya, kita garis lurus buat penanda aja. Nah, pada bagian ujung yang terakhir ini kita buat sudut segitiga. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya segitiganya. Cara melipatnya gampang kok. Tinggal kita lipat seperti ini, membentuk segitiga. Bisa dipahami ya. Lanjut, kita jahit dari sisi bawah ke atas segitiga. Nah, jadi nanti bagian yang kita garis merah itu batasan akhir, kita kasih kuncian. Perhatikan proses penjahitannya ya teman-teman, biar kalian gak gagal paham. Nah, kita tindas kecil aja. Pastikan jahitan atas dan bawah saling tertimpa. Jadi ini proses finishing ya, bagian terakhir. Oke teman-teman, kalau misalkan ada penyampaian yang kurang tepat
selama tutorial ini berlangsung. Mohon maaf. Dan kita di sini sama-sama belajar ya. Di sini pun aku masih belajar. Jadi kalau misalkan ada saran atau masukan seputar dunia jahit menjahit atau seputar tutorial yang aku berikan ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita jahit hati-hati pada bagian segitiganya ini ya teman-teman. Dan misalkan kalau di video ini ada suara bising-bising anak menangis, karena ini aku mengerjakannya di malam hari, jadi anak aku kalau malam agak sedikit rewel ya teman-teman. Kalau misalkan nggak sama aku dia agak rewel, jadi kalau malam biasanya aku bagi tugas sama suami dan aku bisa nyicil-nyicil jahitan. Nah, pada bagian yang kita garis lurus tadi buat penanda ya, buat kuncian akhiran biar belahannya itu nggak jebrol. Kita lakukan ulangan jahitan biar jahitannya itu kuat. Nah, ini kita udah selesai ya teman-teman untuk membuat belahan lengan pada bajunya. Dan teralah, ini dia untuk hasil akhirnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian, mohon maaf. Thank you for watching. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.